CapCut itu adalah salah satu aplikasi editing video yang sangat mudah untuk dipelajari. Dan mungkin 1 atau 2 minggu kamu belajar, kamu udah bisa menguasai antarmuka aplikasi ini. Dan ada 5 hal penting yang selalu aku perhatikan ketika aku ngedit video di CapCut. Jadi kalau kalian pemula, pastikan nonton video ini sampai habis, karena hal yang terakhir mungkin akan membuat kalian subscribe channel ini. Kayaknya udah setahun ya aku ngedit pakai CapCut, secara profesional maupun non-profesional gitu. Dan aku rasa ini adalah software editing yang paling gampang dipelajari daripada Premiere dan DaVinci ya. Oke, kita langsung masuk aja ke tips yang pertama, yaitu adalah pakai compound clip. Compound clip itu kayak layer nesting di Premiere Pro. Jadi kalau kamu punya banyak layer yang terdiri dari footage, text, effect, itu tuh bisa disatuin pakai compound clip. Ini itu ngebantu banget karena bisa bikin rapih timeline dan bisa nambahin effect ke banyak footage sekaligus. Kalau kamu ngedit di CapCut PC dan nggak pernah pakai fitur compound clip, segera pakai dan rasakan sensasinya. Yang kedua, pengaturan keyframe. Aku udah nggak pernah lagi pakai keyframe linear. Selalu pakai ease in, ease out, atau preset keyframe lainnya yang udah disediakan. Kenapa begitu? Karena enak dilihatnya. Coba kalian bandingkan sendiri animasi yang di atas sama yang di bawah. Yang mana yang lebih enak dilihat? Pasti yang bawah kan? Kenapa? Gerakannya lebih smooth. Aku udah nggak pernah pakai keyframe linear lagi, kecuali untuk animasi loading ya. Atau kalau lagi males aja. Berikutnya, terapkan J-Cut dan L-Cut. Gampangnya itu gini. J-Cut itu cut di mana audionya muncul duluan sebelum gambarnya. Contohnya gini. Jadi ini adalah contoh penggunaan J-Cut. Kalau L-Cut itu kebalikannya. Jadi audionya ke bawah sampai ke gambar berikutnya. Jadi J-Cut dan L-Cut ini bakalan bikin flow video kamu itu lebih kerasa natural. Oke, tips berikutnya adalah pakai transisi yang sederhana. Ada banyak banget pilihan transisi di CapCut. Tapi kamu jangan pakai yang norak. Pakai yang biasa-biasa aja kayak hitam, putih, fade, light leaks, dan masih banyak transisi sederhana lainnya. Ya memang ada masanya di mana kamu pakai transisi yang norak itu, tapi ya disesuaikan dengan style video kamu gitu. Nggak tiba-tiba kayak gini. Ya kan geli kan lihatnya. Tapi sebenarnya nggak pakai transisi pun itu nggak masalah. Cut to cut aja sebenarnya videonya udah bagus kok. Kalau penyampaiannya bagus juga gitu. Tapi ya itu tergantung cut kamu juga kayak gimana sih. Oke, tips berikutnya. Pahami blending mode. Kamu yang jago ngedit, coba jelaskan kepadaku apa itu blending mode. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, habis. Nggak ngerti kan apa itu? Aku juga bingung gitu sebenarnya. Ngejelasin blending mode itu kayak gimana. Sebenarnya nggak usah dipahami juga nggak apa-apa. Minimal fiturnya dicobain gitu. Jadi blending mode ini biasanya dipakai untuk menghilangkan warna hitam, warna putih, atau untuk iseng-iseng aja, berkreasi lah. Soalnya ini ada banyak, dan kalian bisa pilih-pilih sendiri aja yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Intinya dia ini ngasih sebuah efek pencampuran warna ke footage kalian bergantung dengan apa yang ada di footage-nya atau di bawah footage-nya. Oke, itu tadi udah 5 ya. Tapi aku mau nambahin 1 lagi, yaitu kalian harus subscribe dulu. Nggak bercanda. Yang terakhir itu kalian harus bisa ngedit pakai logika. Jadi gimana itu maksudnya ngedit pakai logika, Bang? Yang aku maksud ngedit pakai logika itu gini. Ketika kamu lihat video orang, lihat konten orang, sebagai video editor, itu tuh harusnya tahu bagaimana sebuah video itu diedit. Bagaimana langkah-langkah untuk mendapatkan suatu efek visual dan kemungkinan bisa untuk mereplika efek tersebut di editanmu sendiri. Kenapa bisa begitu? Karena paham konsep dasar editingnya. Hal inilah yang membedakan antara video editor yang butuh video tutorial 1, 2, 3, dan 4 dengan video editor yang cuma butuh konsep dasarnya, lalu bisa eksekusi sendiri. Dan aku harap dengan nonton video ini, kalian bisa jadi editor yang nggak butuh runtutan video tutorial untuk mengerti konsep dasar editing. Jadi kalau misalkan kalian melihat suatu efek, kalian bisa tahu, oh ini dasar efeknya adalah ini gitu. Jadi kalian bisa langsung praktek dan nggak usah lihat tutorial gitu. Karena sebenarnya video editing itu mudah kok. Ini itu bukan yang memerlukan bakat spektakuler untuk mendapatkan skill ini. Ini itu bisa didapatkan hanya dengan latihan. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Namaku Johansa dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.